Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran atau pembelajaran kesebangunan sudah selesai, kita tinggal latihan soalnya saja. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa anak-anak. Selesai. Kita awali membahas tugas yang lalu. Segitiga PHR adalah segitiga siku-siku. Dari titik siku-siku ditarik tegak lurus terhadap sisi miringnya. Maka untuk mencari HIS, berlaku HIS sama dengan akar dari SP kali SR. SP, perhatikan panjang PR 13, SR 9, berarti SP adalah 4. Maka panjang HIS sama dengan akar 4 kali 9. Akar 4 adalah 2, akar 9 3, berarti 2 kali 3 adalah 6. Jadi panjang HIS atau garis tinggi segitiga PHR adalah 6 cm. Paham ya anak-anak? Inilah jawaban tugas yang lalu. Kita lanjutkan latihan soal kesebangunan. Nomor 1, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang benar? Dua segitiga dikatakan sebangun. Hati-hati, sebangun. Jika untuk A, sisi yang bersesuaian sama panjang. Apakah kalau sebangun sisi yang bersesuaian sama panjang? Tidak ya, kalau sebangun itu sisi yang bersesuaian atau mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding ya. Kemudian apakah sudut yang bersesuaian sama besar untuk sebangun? Ya, sudut yang bersesuaian sama besar. Keduanya siku-siku? Belum tentu. Keduanya mempunyai luas yang sama? Tidak ya. Jadi jawabannya adalah sudut yang bersesuaian sama besar. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang benar? Dua segitiga dikatakan kongruen. Kongruen ini persis sama. Apakah sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama atau sebanding? Kalau ini berarti sebangun, bukan kongruen. Kalau kongruen, sisi yang bersesuaian panjangnya sama ya. Untuk yang B, apakah keduanya mempunyai luas yang sama? Kalau kongruen karena persis sama, maka luasnya jelas sama ya. Sudut yang bersesuaian tidak sama besar. Sudut yang bersesuaian pasti sama karena kongruen. Keduanya segitiga lancip, belum tentu. Jadi jawabannya adalah yang B, keduanya mempunyai luas yang sama. Kita lanjutkan soal berikutnya. Hitunglah nilai A pada gambar berikut. A ini miliknya segitiga yang besar ya. Kita bisa membandingkan 4 dibanding A sama dengan 6 dibanding ini 9. Kalau kita hitung A-nya sama dengan 6. Atau bisa juga menggunakan perbandingan melingkar seperti ini. 6 dibanding 4 sama dengan 6 ditambah 3 dibanding A. Maka A sama dengan 4 kali 9 dibagi 6, hasilnya 6. Sama kan? Kita lanjut. Nomor 3, hitunglah nilai B pada gambar berikut. B di sini. Kalian bisa menggunakan perbandingan 8 dibanding 8 ditambah B sama dengan 6 dibanding 9. Maka kalau kita cari B-nya sama dengan 4. Bisa kan menghitung? Posisi yang kita cari berada di sini. Berarti 8 ditambah B sama dengan, yang silang dengan yang dicari adalah pembaginya. 6 menjadi pembaginya. Ya, kalau kita hitung sama dengan 4. Atau bisa juga kalian menggunakan perbandingan yang melingkar seperti ini. 8 dibanding 6 sama dengan 8 ditambah B dibanding 9. Kalau kita hitung, posisi yang kita cari berada di sini, berarti 6 menjadi pembagi seperti ini. Ini hasilnya 12. Maka B sama dengan 12. Ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 12 dikurangi 8 adalah 4. Hasilnya sama. Nomor 5, sebuah pohon mempunyai bayangan 6,9 meter di atas tanah mendatar
Sedangkan anak yang tingginya 1,4 meter mempunyai bayangan 2,1 meter. Berapakah tinggi pohon sebenarnya? Jadi untuk mengukur tinggi pohon sebenarnya bisa membandingkan bayangan pohon dengan bayangan anak ya. Kalau membuat perbandingan, kalau yang atas ini ukuran pohon, maka yang atas di sini pohon. Kemudian yang bawah ini ukuran anak, yang bawah ini ukuran anak. Tinggi pohon harus dibanding tinggi anak. Kalau bayangan harus dibanding bayangan. Kalau sudah kita substitusi, tinggi pohonnya adalah yang ditanyakan. Tinggi anak 1,4, bayangan pohon 6,9, bayangan anak 2,1. Maka tinggi pohon yang silang dengan yang dicari menjadi pembagi, berarti 2,1 ini menjadi pembagi. 6,9 kali 1,4 dibagi 2,1 yaitu 4,6 meter. Inilah tinggi pohon. Kita lanjut nomor 6. Dari gambar di bawah tentukan panjang KL. Perhatikan panjang KL. Nah, ini kita menggunakan perbandingan segitiga yang sebangun. Kita cari sudut yang sama. Kita bandingkan antara segitiga yang kecil ini, segitiga KLR dengan segitiga yang besar ini. Sudutnya ini sama 90-90. Kemudian sudut yang mana lagi yang sama? Miliknya segitiga yang kecil ini adalah sudut R ini. Sama dengan sudut PRQ. Jadi ini dimiliki segitiga yang kecil ini sekaligus dimiliki segitiga yang besar. Maka ini sama, yaitu berimpit. Satu lagi sudut yang sama, ini saya beri tanda bintang, maka sama dengan ini kan. Nah, sekarang kita bandingkan antara KL dengan yang mana. KL ini miliknya segitiga yang kecil, kita cari segitiga yang besar. KL ini bintang siku-siku, bintang siku-siku adalah 9, berarti KL dibanding 9 sama dengan 5 atau KR ini bintang titik adalah ini, sama dengan 5 dibanding 15. Seperti ini perbandingannya. KL yang dicari, yang silang dengan yang dicari menjadi pembagi. Berarti KL sama dengan 9 kali 5 dibagi 15. Hasil akhir adalah 3, berarti panjang KL adalah 3 cm. Paham ya anak-anak? Kita lanjut. Nomor berikutnya, pada gambar di samping jika diketahui AD ini 2, kemudian ED 3, DC 6. Yang ditanyakan panjang BC, perhatikan BC. BC kita bandingkan dengan segitiga yang kecil. Kalian bisa menggunakan perbandingan yang melingkar. 2 dibanding 3 sama dengan ini 8 dibanding BC. Maka BC sama dengan 3 kali 8 dibagi 2 yaitu 12. BF sekarang. Perhatikan yang ditanyakan BF. ED sama dengan FC kan? Berarti ini 3. Maka BF sama dengan BC dikurangi 3 sama dengan 9. Yang terakhir EF. EF ini sama dan sejajar, sama dengan 6 ya, sama dengan DC. Inilah jawaban nomor 7. Nomor 8. Pada gambar di samping diketahui AB, BC. Yang ditanyakan adalah BD. Perhatikan BD ini yang ditanyakan. Kita menggunakan rumus ini. AB atau BA sama dengan akar dari BD kali BC. Nah, ini yang kita cari berada di dalam akar. Bagaimana supaya bisa keluar dari akar? Supaya bisa keluar dari akar, maka kedua ruas dikuadratkan. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan ini juga dikuadratkan. Akar pangkat 2 dikuadratkan, akarnya hilangkan, tinggal isinya saja. BD kali 25 adalah 25 BD. Maka BD sama dengan 15 kali 15 dibagi 25.
5. Hasil akhir adalah 9. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah AC. Perhatikan AC. AC sama dengan akar dari DC kali CB. DC berapa? BD-nya 9, seluruhnya 25, berarti ini tinggal 16. Maka AC sama dengan akar dari 16 kali 25. Akar 16 adalah 4, akar 25, 5. Maka AC sama dengan 20. Untuk yang C, panjang AD, ini garis tinggi dari segitiga ABC. AD sama dengan akar dari ini ke kiri kali ke kanan, berarti AD sama dengan akar dari DB kali DC. DB tadi 9, DC 16 ya. Akar 9 3, akar 16 4, maka AD sama dengan 3 kali 4 adalah 12. Soal berikutnya ini ada segitiga yang ditumpuk-tumpuk ya. Ada segitiga yang paling kecil, ada segitiga yang sedang, ada segitiga yang paling besar. Yang ditanyakan adalah panjang X. Perhatikan, X ini miliknya segitiga yang sedang. Maka kita membandingkan antara segitiga paling kecil dengan yang sedang. Berarti 4 dibanding X sama dengan 6 dibanding miliknya segitiga yang sedang adalah 6 tambah 12, yaitu 18. Maka X sama dengan 4 kali 18 dibagi 6, hasilnya 12. Kita lanjutkan untuk yang Y. Y ini kita bisa menggunakan perbandingan seperti ini. Segitiga yang paling kecil dibanding segitiga paling besar, yaitu 4 dibanding 16, sama dengan segitiga paling kecil 6 dibanding segitiga paling besar adalah ini 18 ditambah Y. Posisi yang kita cari berada di sini, berarti yang menjadi pembagi adalah 4. 18 ditambah Y sama dengan 16 kali 6 dibagi 4. Maka 18 ditambah Y sama dengan, ini kalau kita cari hasilnya 24. Jadi Y sama dengan 24, ini pindah ke ruas kanan menjadi negatif 18. Maka Y sama dengan 6. Inilah jawabannya anak-anak. Kita lanjut. Nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Diketahui KL. KL ini 9. Kemudian MN sama dengan 15. P dan H membagi LN dan membagi KM dengan perbandingan 2 dibanding 1. Perhatikan, P ini membagi LN dengan perbandingan 2 dibanding 1. Dan H membagi KM dengan perbandingan 2 dibanding 1. Paham ya dari soal ini? Maka panjang PH yang ditanyakan panjang PH. Untuk mencari panjang PH, kita membuat garis pertolongan. Lihat ini, kita buat garis pertolongan. Nah, ini kita beri nama R. Kita cari PR dulu menggunakan segitiga LNM seperti tadi perbandingannya. PR dibanding 15 sama dengan 2 dibanding 3. Paham ya? Jadi dari segi ketiga LNM, yaitu PR dibanding NM sama dengan LP atau 2 dibanding LN atau 3. Perbandingannya seperti ini. Maka PR bisa kita cari. PR sama dengan 15 kali 2 dibagi 3, PR-nya 10, jadi PR ini 10. Kita cari HR sekarang. Mencari HR dari segitiga MLK. Masih ingat ya? Seperti tadi perbandingannya. Dari segitiga MLK ini HR dengan KL sejajar. Berarti perbandingannya adalah
HR dibanding 9 sama dengan 1 dibanding 1 tambah 2 adalah 3. Ya, seperti ini. Maka HR kalau kita cari adalah 3. Kalau HR 3, maka kita bisa mencari PH. PH tadi adalah PR dikurangi HR. Berarti 10 dikurangi 3 adalah 7. Maka jawabannya adalah 7 ya. Jelas ya anak-anak ya? Anak-anak, karena di sini tidak ada tugas, berarti pertemuan yang akan datang ulangan. Siapkan untuk kesebangunan dan kongruen dari video yang pertama sampai terakhir ini. Kalian simak, kalian pelajari betul-betul pertemuan yang akan datang ulangan. Ya, karena tidak ada tugas, maka sebagai gantinya kalian absen seperti biasanya, menulis matematika indah dan berguna, kemudian dikasih acungan jempol. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.